Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan bareng menelusuri Eropa Tengah. Wilayah yang sekarang isinya negara-negara kayak Jerman, Austria, Swiss, Polandia, Ceko, Slovakia, Hungaria, dan Liechtenstein. Kawasan ini tuh kayak panggung utamanya sejarah Eropa. Perang besar terjadi di sini, kerajaan-kerajaan tumbuh dan runtuh, sampai teknologi modern pertama kali berkembang, semuanya pernah lewat di wilayah ini. Oke, kita balik ke tahun 1800-an. Peta Eropa Tengah waktu itu beda banget sama sekarang. Di sisi barat dan tengah ada Kekaisaran Austria-Hongaria. Ini kerajaan super besar yang menguasai banyak bangsa, seperti Austria, Hungaria, Ceko, Slovakia, sampai sebagian negara Balkan. Bayangin aja, satu negara isinya banyak banget etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Lalu, di utara barat, ada Prusia dan negara-negara kecil berbahasa Jerman. Gabungan negara-negara kecil ini nantinya bakal jadi cikal bakal Jerman modern. Sementara itu, Polandia belum punya negara. Wilayahnya dibagi-bagi oleh Prusia, Austria, dan Rusia. Jadi, orang Polandia hidup di bawah kekuasaan bangsa lain. Di sisi lain, Swiss sudah netral dan hidup damai sebagai konfederasi. Liechtenstein kecil tapi tetap merdeka dan menikmati ketenangan di antara para raksasa. Singkatnya, Eropa Tengah tahun 1800-an itu masih penuh kerajaan besar yang memayungi berbagai bangsa. Pertengahan abad ke-19, muncul satu fenomena yang ngeguncang Eropa, yaitu nasionalisme. Orang-orang mulai sadar, kita ini bangsa berbeda, kita butuh negara sendiri, nggak mau terus digabungin sama kekaisaran besar. Nah, dari sinilah banyak gerakan baru bermunculan. Peristiwa pentingnya adalah penyatuan Jerman pada tahun 1871, di mana Otto von Bismarck, tokoh politik yang super jago strategi, berhasil menyatukan negara-negara kecil berbahasa Jerman. Hasilnya, negara baru bernama Jerman terbentuk dan langsung naik cepat sebagai kekuatan industri dan militer. Yang kedua, gejolak dalam Kekaisaran Austria dan Hongaria. Di dalam Kekaisaran Habsburg, muncul banyak tuntutan kemerdekaan. Hungaria ingin otonomi, Ceko ingin diakui, Slovakia ingin suara politik. Semua bangsa mulai bangkit dan meminta hak mereka. Ketegangan nasionalisme ini lama-lama makin besar. Dan inilah salah satu pemicu yang membuat Eropa akhirnya masuk ke salah satu konflik paling besar dalam sejarah. Perang Dunia I pecah pada tahun 1914 setelah terbunuhnya pewaris tahta Franz Ferdinand di Sarajevo. Insiden ini memicu eskalasi besar ke seluruh Eropa. Dalam perang ini, kekuatan besar di Eropa terbagi dalam dua blok. Blok sentral yang meliputi Austria-Hungaria dan German Empire berhadapan dengan blok sekutu. Setelah 4 tahun perang brutal dari tahun 1914 sampai dengan 1918, blok sentral kalah. Salah satu dampaknya runtuhnya Austria-Hungaria. Kekaisaran yang semula menguasai berbagai wilayah etnis di Eropa Tengah itu dibubarkan secara resmi tanggal 12 November 1918. Dari kekaisaran tersebut muncul negara-negara baru. Wilayah bekas Austria-Hungaria kemudian beregenerasi menjadi negara independen seperti Cekoslovakia, Hungaria, serta kembalinya Polandia sebagai negara merdeka. Sementara itu, bekas kekuatan Jerman setelah kekalahan berubah bentuk. Monarki dihapus, lahirlah Republik Weimar, sebuah periode yang penuh instabilitas politik dan tekanan ekonomi. Pada dasarnya, Perang Dunia I bukan sekedar perang antar negara bagi Eropa Tengah. Hal tersebut merupakan gempa politik yang menghancurkan tatanan lama atau kekaisaran multietnis dan membuka jalan bagi negara-negara nasional modern. Pada akhir tahun 1930-an, bekas kekaisaran Jerman, muncul rezim baru yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang berideologi ekstrim, agresif, dan ekspansionis. Keinginan untuk memperluas wilayah dan memulihkan kebesaran Jerman akhirnya terusik dari batas soft diplomasi menjadi hard diplomasi.
Awal dari konflik terbesar itu terjadi ketika Jerman menyerang Polandia mulai 1 September 1939. Serangan ini juga menandai pecahnya Perang Dunia Kedua. Dampaknya sangat besar bagi Eropa Tengah. Austria dianeksasi ke Jerman, atau peristiwa dikenal dengan Anschluss. Wilayah bekas Austria yang semula independen langsung masuk ke dalam Jerman Nazi tanpa perlawanan militer besar. Sedangkan Polandia diserang dan diduduki. Wilayah Cekoslowakia di bawah tekanan dan banyak negara di Eropa Tengah mengalami pendudukan, perang, serta penderitaan besar. Di banyak wilayah terjadi tragedi genosida, terutama terhadap etnis Yahudi dalam peristiwa yang biasa disebut dengan Holocaust. Rakyat sipil, terutama komunitas Yahudi di Ceko, Polandia, Hungaria mengalami pembantaian massal. Setelah perang, peta dan demografi Eropa Tengah berubah drastis. Banyak kota hancur, negara-negara mengalami trauma besar, dan identitas nasional pun berubah. Hal ini menandai salah satu bab tergelap dalam sejarah kawasan ini. Setelah 1945, Eropa terbelah menjadi dua, dengan Jerman Barat bergabung ke blok Barat yang kapitalis dan Jerman Timur masuk ke blok Timur yang komunis. Dan tembok Berlin muncul sebagai simbol kuat perpecahan tersebut. Pada saat yang sama, negara-negara seperti Polandia, Ceko, Slovakia, dan Hungaria berada di bawah pengaruh Uni Soviet sebagai negara satelit. Sementara Austria akhirnya menetapkan netralitasnya pada 1955 dan Swiss serta Liechtenstein tetap mempertahankan netralitasnya sejak awal. Selama puluhan tahun, kondisi ini membuat Eropa Tengah hidup dalam bayang-bayang kontrol dan ideologi Soviet. Memasuki akhir 1980-an, tuntutan rakyat terhadap kebebasan semakin kuat yang kemudian memicu runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan penyatuan kembali Jerman pada 1990. Setelah itu, Cekoslowakia berpisah secara damai menjadi Republik Ceko dan Slovakia pada 1993, dan negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Ceko, serta Slovakia mulai berintegrasi ke dunia barat melalui keanggotaan NATO sejak 1999 dan Uni Eropa pada 2004. Kini, Eropa Tengah tampil sebagai kawasan yang jauh lebih stabil, demokratis, dan terhubung erat dengan ekonomi global.